Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Doa harapan saya semuanya sehat, damai, dan bahagia selalu. Kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus membutuhkan bimbingan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu teks firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah saudara pernah teraniaya karena hidup dalam kebenaran? Saudara berbuat kebenaran, saudara hidup dalam firman Tuhan, tapi justru saudara tidak disukai, saudara dibenci, bahkan dimusuhi. Saudara berbuat benar tapi justru ditanggapi negatif oleh orang lain. Dan mungkin pagi hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang alami hal demikian. Akhirnya membuat saudara sedih, saudara marah, tidak tenang dan tertekan. Bahkan saudara sudah merasa lelah dan tidak mau hidup lagi dalam kebenaran. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, menghibur, dan menguatkan kita semua. Jangan sedih, jangan tertekan, tapi justru harus berbahagia karena kita berbuat kebenaran firman Tuhan. Dan kitalah yang mempunyai kerajaan surga. 1 Petrus 3 ayat 14 juga berkata demikian. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi sebenarnya kita berbahagia sekalipun kita teraniaya karena kita hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, saudara bisa sedih, saudara tidak tenang, bahkan tertekan kalau saudara sedang hidup di dalam dosa, sedang hidup dalam ketidakbenaran. 1 Petrus 2 ayat 20 berkata, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan pujian dari Tuhan kalau saudara hidup dalam kebenaran. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 14 dijelaskan bahwa dunia membenci murid-murid yang telah menerima firman kebenaran. Karena itu jangan heran kalau kita teraniaya, karena memang dunia membenci kita. Orang-orang yang membenci kita yang hidup dalam kebenaran pasti adalah orang-orang yang sedang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sedang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara bertanya pada saya, tapi Ibu, yang membenci saya ini adalah teman satu gereja. Yang membenci saya ini adalah teman yang sama-sama melayani, sama-sama hamba Tuhan, Bu. Yang membenci saya adalah sama-sama sekolah teologi, Bu. Bahkan sama-sama di Sabda Agung mungkin. Bukan status, tetapi apakah dia sedang hidup dalam kebenaran. Berbahagialah sekalipun sedang teraniaya karena kebenaran, karena engkau diberkati Tuhan. Engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Engkau mendapat pujian dari Tuhan, sekalipun saudara dibenci oleh dunia. Teruslah hidup dalam kebenaran, sekalipun dibenci, dimusuhi, karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan, cobaan, bahkan kami teraniaya oleh karena kami hidup dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.